Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok Artificial Intelligence. Saya akan namai Sama Putra Watanto dengan NIM 18111863. Dan partner saya yaitu Aldana Syifa NIM 18111940. Nah, pada tugas UTS AI kali ini, kami membuat proyek yaitu implementasi chatbot pada aplikasi coffee shop menggunakan Natural Language Processing Method, yang algoritmanya adalah algoritma bintang. Berikutnya, ada slide tentang chatbot yang akan dijelaskan oleh partner saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian chatbot terlebih dahulu. Chatbot merupakan sebuah layanan obrolan atau chat tokoh virtual dengan menggunakan kecerdasan buatan atau kita kenal dengan AI, Artificial Intelligence, yang dapat menirukan percakapan manusia baik melalui pesan suara, obrolan teks, ataupun keduanya. Singkatnya, chatbot ini merupakan percakapan virtual di mana satu pihak adalah sebuah robot chat yang bertujuan untuk sarana hiburan ataupun sarana informasi. Virtual chatbot ini telah digunakan di berbagai industri untuk menyampaikan informasi. Selain itu, chatbot ini juga dapat melakukan berbagai macam perintah, seperti memberitahu uh, memberitahu cuaca terkini, weatherbot, kemudian membantu memilih dan memesan bahan makanan atau grocery bot, terus membantu melakukan reservasi penerbangan, membantu memberikan solusi atau sesuatu, live advice bot, dan bot sebagai teman untuk bercakap-cakap, seperti contohnya itu Sisimi. Chatbot ini menggunakan berbagai teknologi yang mutakhir di dalamnya, pasti, seperti artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan natural language processing atau disingkat NLP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang natural language processing atau NLP. NLP ini merupakan salah satu cabang ilmu artificial intelligence yang berfokus pada pengolahan bahasa alami. Secara teoritis, NLP ini adalah mengembangkan berbagai teknik komputasi untuk menganalisa dan menampilkan teks dalam bahasa alami pada satu atau lebih tingkat analisis linguistik. NLP ini berfokus pada pembuatan program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia. Selanjutnya, Natural Language System. Natural Language System itu kita harus memperhatikan pengetahuan terhadap bahasa itu sendiri, baik dari segi kata yang digunakan, bagaimana kata tersebut digabungkan untuk menghasilkan suatu kalimat, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang NLP menurut Rich dan Knight pada tahun 2006 pada pemrosesan bahasa alami atau NLP terhadap beberapa tingkat pengolahan, yaitu yang pertama ada fonetik dan fonologi. Fonetik dan fonologi ini berhubungan dengan suara yang menghasilkan kata yang dapat dikenali. Bidang ini menjadi penting dalam proses aplikasi yang memaknai metode speech-based system. Yang kedua itu ada morfologi. Morfologi ini merupakan pengetahuan tentang kata dan bentuknya, dimanfaatkan untuk membedakan satu kata dengan kata lainnya. Pada tingkat ini, dapat dipisahkan antara kata dan elemen lain seperti tanda baca. Yang ketiga itu ada sintaksis. Sintaksis ini merupakan pemahaman tentang urutan kata dalam pembentukan kalimat dan hubungan antara kata tersebut dalam proses perubahan bentuk dari kalimat menjadi bentuk yang sistematis. Meliputi proses pengaturan tata letak suatu kata dan kalimat
akan membentuk kalimat yang dapat dikenali. Selanjutnya, keempat itu ada semantik. Semantik ini merupakan bentuk struktur sintak dengan memanfaatkan tiap kata ke dalam bentuk yang lebih mendasar dan tidak tergantung struktur kalimat. Semantik ini mempelajari arti suatu kata dan bagaimana dari kata-kata tersebut membentuk suatu kalimat yang utuh. Dalam tingkatan ini belum tercakup konteks dan dari kalimat tersebut. Selanjutnya ada patuan pada tingkat pragmatik berkaitan dengan masing-masing konteks yang berbeda tergantung pada situasi dan tujuan pembuatan sistem. Selanjutnya ada discourse knowledge yang merupakan melakukan pengenalan apakah suatu kalimat yang sudah dibaca dan dikenali sebelumnya dapat mempengaruhi arti dari kalimat selanjutnya. Yang ketujuh, yang terakhir itu ada word knowledge yang mencakupi arti sebuah kata secara umum. Di sini kami menggunakan algoritma Rabindranath yang merupakan algoritma yang pencocokan string yang menggunakan fungsi hash sebagai perbandingan antara string yang dicari yang kita sebut M dengan substring pada teks yang kita sebut N. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pre-processing. Yang pertama ada penghapusan format dan markup. Tahap ini menghapus semua tag markup dan format khusus dari dokumen, terutama pada dokumen yang mempunyai tag markup dan format khusus dari dokumen, terutama pada dokumen yang mempunyai banyak tag dan format seperti contohnya pada dokumen .html. Terus yang kedua itu tokenizing atau parsing. Paragraf atau halaman menjadi token atau potongan kata tunggal atau term word. Tahapan ini juga menghilangkan karakter-karakter tertentu seperti tanda baca dan mengubah semua token ke bentuk huruf kecil atau lowercase. Yang ketiga itu stop word removal atau filtering. Filtering ini adalah proses penghapusan kata-kata yang sering ditampilkan dalam dokumen seperti kata hubung, kata depan, dan sebagainya. Terus selanjutnya yang keempat itu ada thesaurus yang merupakan proses untuk menentukan persamaan kata atau sinonim. Dan yang kelima itu ada namanya stemming. Stemming itu proses-proses konveksi term ke bentuk dasarnya. Yang keenam ada term weighting. Di term weighting ini proses pemberian bobot pada setiap term di dalam dokumen. Selanjutnya ini ada ilustrasi dari text processing yang tadi ada di slide sebelumnya. Yang A itu ada markup free. Markup free itu tahap yang menghapus semua tag markup dan format khusus dari dokumen. Dan yang kedua atau B itu ada tokenization. Tokenization itu memisahkan deretan di dalam kalimat, paragraf, ataupun halaman menjadi token atau potongan kata tunggal. Terus selanjutnya ada stop word. Di stop word ini proses penghapusan kata-kata yang sering tampil dalam dokumen seperti kata hubung, kata depan, dan sebagainya. Terus ada stemming. Stemming itu proses konveksi term ke bentuk dasarnya. Yang kelima, yang terakhir itu term weighting. Di term weighting ini
proses pemberian bobot pada setiap term dalam dokumen. Nah, di slide sebelumnya kan ada term weighting tuh. Term weighting ini banyak aplikasi yang menerapkan pembobotan kombinasi berupa perkalian bobot lokal, term frekuensi, dan global inverse dokumen frekuensi. Ditulis tf.idf. Nah, rumusnya itu tf.idf dalam kurung D, W sama dengan tf dalam kurung D, W dikali log N per dfw, di mana tf dalam kurung dw ini adalah frekuensi kemunculan term W pada dokumen D, dan N adalah jumlah keseluruhan dokumen, dan dfw ini adalah jumlah dokumen yang mengandung term W. Selanjutnya, implementasi algoritma Rabin-Karp yang akan dijelaskan oleh Rakanda Maesa. Nah, kita masuk ke implementasi algoritma Rabin-Karp. Nah, langkah-langkah dari algoritma Rabin-Karp itu ada pertama yaitu parsing. Parsing itu yaitu term yang sudah melalui proses text pre-processing tadi, kita potong-potong menjadi per karakter huruf. Pemotongan per karakter kita menggunakan metode yaitu kgrams. Nah, cara kerja metode kgrams ini, kita tuh ngambil potongan-potongan karakter huruf sejumlah K. K-nya itu kita tentukan nanti dari sebuah kata yang secara kontinu dibaca dari teks sumber hingga akhir dari dokumen. Nah, kita ada contoh kgrams dengan K sama dengan 4. Jika contoh teksnya adalah even if known, hasil forgrams dari teksnya adalah even, lalu lanjut bergeser ke sebelahnya Fanny, dan selanjutnya Anif, dan selanjutnya. Nah, berikutnya adalah hashing, yaitu mengkonversi potongan huruf sejumlah K ke dalam nilai hash. Nah, lalu algoritma Rabin-Karp akan membandingkan nilai hash dari string masukan dan hash substring pada teks. Nah, untuk langkah-langkah algoritma Rabin-Karp biasanya cukup sampai yang tadi saja. Namun, bila kita pengen algoritma Rabin-Karp performanya meningkat, maka kita harus kasih solusi. Nah, biar kita nggak cuma membandingkan sisa hasil bagi atau modulo, nah, tapi kita juga bandingkan hasil baginya, seperti yang ditunjukkan pada persamaan yang di bawah ini. Atau rem N1 per Q sama dengan rem N2 per Q, dan quotient N1 per Q sama dengan quotient N2 per Q. Nah, berikutnya kita akan menghitung similarity. Nah, pertama kita harus mencari relevansi antara query dengan teks dokumen dengan cara mengukur tingkat similarity dan jarak antara dua entitas informasi. Nah, karena parsing dilakukan dengan pendekatan keygram, maka untuk mengukur nilai similarity, kita menggunakan dice similarity coefficient. Nah, rumus matematisnya itu adalah S sama dengan K dikali C per A ditambah B, di mana S adalah nilai similarity, A dan B adalah jumlah dari kumpulan keygraph dalam teks 1 dan teks 2, sedangkan C adalah jumlah dari keygraph yang sama dari teks yang dibandingkan. Berikutnya, kita berikan contoh bagaimana untuk menghitung similarity. Dengan menggunakan algoritma Rabin-Karp, kita tentukan tingkat similarity atau persentasenya pada dua teks dokumen berikut ini. Nah, pada teks dokumen pertama ada ajaran keagamaan membawa pada ketenangan dan kebahagiaan hidup. Dan pada teks dokumen kedua, dengan hidup beragama akan memberikan rasa tenang dan bahagia. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita harus melakukan text preprocessing. Text preprocessing itu meliputi menghapus format dan markup, atau kita membuat markup free dokumen, lalu tokenizing, filtering, stemming, nah, dengan mengabaikan thesaurus dan term waxing. Hasil preprocessing yang teks dokumen 1 dan 2 tadi
Contohnya ada pada tabel yang saya tunjukkan ini. Nah, setelah kita melakukan text preprocessing tadi, kita akan melakukan parsing. Kita melakukan parsing dengan menggunakan keygams dengan K sama dengan 4 pada kedua teks dokumen. Pertama, teks dokumen 1, aja, agama, tenang, bahagia, hidup. Teks dokumen 2, hidup, agama, beri rasa tenang, bahagia. Nah, untuk lanjutannya, setelah hasil parsing K sama dengan 4, maka hasilnya adalah pada tabel yang saya tunjukkan ini. Ada pada teks 1 aja, ja, dan berikutnya sampai ada terakhir hidup. Nah, untuk penyelesaiannya, kita lakukan hashing dengan mengkonversi string menjadi nilai ASCII terlebih dahulu. Nah, untuk nilai ASCII alfabet A sampai Z itu adalah 97 sampai 122. Lalu kita lanjutkan prosesnya sehingga setelah dihashing maka akan menjadi seperti berikut. Aja, dari kata aja itu A itu adalah 97 dikali 10⁻³ sesuai dengan rumusnya, dan J itu adalah 106 alfabet dari ASCII, dan 97 adalah A, 114 itu didapat dari huruf R. Nah, kita dapatkan hasil sebagai berikut itu. Untuk meningkatkan performansi dari Rabitcraft, kita dapat menggunakan persamaan yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, yaitu M N1 per Q sama dengan M N2 per Q. Nah, kita membandingkan tidak cuma hasil baginya, atau sisa hasil baginya, tapi juga membandingkan hasil baginya. Seperti yang saya contohkan pada di sebelah kanan itu. Nah, untuk apabila proses penghitungan telah selesai dan untuk semua dokumen telah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan matriks perhitungan hashing modulo dan hashing reminder. Nah, di mana term yang cocok? Ada 16 term. Hasilnya kita bisa lihat pada tabel di bawah ini, di mana agam ada kecocokan, terdapat banyak kecocokan sejumlah 16 term. Dan ada ketidakcocokan pada 2 term di atas, seperti aja dan agam, ja, dan gamma. Nah, terakhir kita akan menghitung similarity atau kecocokan antara teks dokumen 1 dan teks dokumen 2 dengan menggunakan persamaan K dikali C dibagi A plus B. Jadi, tingkat similarity teks dokumen 1 dan 2 adalah 57,14%. Nah, sekian algoritma Rabitcraft yang kami dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.